Oke, berangkat dimanapun Anda berada dan dari manapun bisa stay di 103.5 FM Lembaga Penyiaran Publik Batara FM yang kami pancar luaskan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kawasan kantor Bupati, lantai 2 Muara Tewek. Kita kembali dengan Taksau bersama dua narasumber istimewa di kesempatan yang berbeda di hari ini. Dan di segmen ini Mitra Bungas ya, Anda silakan bisa menghubungi kami, menelepon kami, berbagi di 0519 22384 dan juga bisa SMS dan WA di 0822 8-nya 4 kali 1035. Partisipasi Anda sangat kami butuhkan untuk mewarnai jumpa kita di kesempatan yang berbeda di hari ini, karena LPP Batara adalah milik kita bersama. Oke Mitra Bungas, kita akan bertanya kepada narasumber yang pertama, Bapak Siswandoyo, PLT Kadis Kesehatan Kabupaten Barito Utara. Apa sih sebenarnya Pak COVID-19 ini dan kenapa sangat menakutkan bagi masyarakat? Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Mujib. Mitra Bungas, pendengar Batara FM ya. Jadi apa sih COVID-19 ini? Jadi ini sebenarnya singkatan ya, COVID-19 Coronavirus Disease. Jadi penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang terjadi pada tahun 2019. Itu intinya. Pertama-tama penyakit ini terdeteksi di China, mungkin di Wuhan ya. Dan penularannya sangat akut ya istilahnya. Ini bisa mengakibatkan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Jadi semacam SARS ini. Kalau yang dulu memang ada penyakit-penyakit SARS tetapi dengan varian virus yang berbeda. Nah ini kalau sekarang ini coronavirus yang tipe 2. Jenis baru ini memang sebelumnya belum teridentifikasi terjadi di manusia. Jadi menurut penelitian virus ini berasal memang dari binatang, berarti penyakit zoonosis istilahnya ya. Ditengarai memang penyakit ini dari binatang-binatang buas, seperti salah satunya adalah kelelawar dan sebagainya. Ini yang ditimbulkan yang bisa membawa virus ini dari binatang ke manusia. Untuk gejala-gejalanya memang sebenarnya khas sekali ya untuk coronavirus ini. Di antara adalah pasti demam ya. Demam dulu. Kalau biasanya infeksi itu pasti dia demam ya. Makanya di setiap pintu-pintu masuk Kabupaten Barito Utara, mungkin pintu-pintu masuk di negara pada waktu itu ada thermoscan ya. Thermoscan ya, begitu demam tidak boleh masuk gitu kan. Nah demikian juga yang akhir-akhir ini sejak bulan Maret ya 2020 ini kemarin di pintu-pintu masuk setiap kabupaten mungkin di Indonesia itu ada posko-posko untuk screening suhu tubuh. Nah jadi demamnya itu tinggi antara 38 derajat Celcius ke atas istilahnya ya. Jadi untuk keamanannya kita mengambil di bawahnya 37,5 itu harus mendapatkan pengawasan yang lebih lanjut. Itu demam ya pertama. Terus biasanya juga ada gangguan pernapasan, mungkin sesak nafas istilahnya ya. Sesak nafas. Nah, sesak nafas ini khas sekali, mungkin kan disertai dengan batuk ya. Batuk biasanya sekarang batuk-batuk kering istilahnya ya. Jadi nggak keluar dahak begitu. Yang awalnya demam ya, batuk, sesak nafas. Dan berikutnya juga kalau kita foto toraknya, dia akan kelihatan paru-parunya akan ada khas istilahnya ya, ada pneumonia. Jadi lebih lanjut
nanti ada pernapasan yang sindrom pernapasan yang akut, gagal ginjal, dan bahkan akan mengakibatkan kematian. Jadi untuk akhir-akhir ini bisa juga yang istilahnya tidak menimbulkan gejala, ya, OTG, orang tanpa gejala istilahnya, kalau yang kita ini kan ya. Walaupun dia sehat-sehat saja, nggak ada gejala-gejala ini, namun di swab ya itu ada virusnya, ya, itu dia sebagai karier istilahnya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama. Orang-orang yang OTG ini, orang tanpa gejala ini, yang membawa virus ya bisa menularkan dari manusia ke manusia. Ke manusia ya Pak ya. Iya. Pak, informasi dari masyarakatnya ada juga yang bingung-bingung nih Pak, istilah dinas kesehatan atau provinsi, kabupaten, nasional nih kayaknya membingungkan sekali, banyak istilah-istilah asing Pak ya, apalagi masyarakat awam nih di pedesaan nih. Ada istilah yang namanya ODP, PDP, kemudian positif dan lain sebagainya. Mungkin Pak bisa disampaikan kepada mitra bunga semuanya yang sedang stay di 103.5 pada saat sekarang ini, apa sih sebenarnya kata-kata itu Pak? Monggo Pak. Ya. Baik, ini kalau istilah-istilah ODP, PDP, positif, sembuh dan seterusnya ini sebenarnya untuk yang keputusan menteri, surat keputusan Menteri Kesehatan KMK nomor yang nomor 4 itu sudah tidak berlaku lagi sebenarnya. Tidak berlaku. Nah, jadi yang kita pakai nanti ada yang istilahnya suspek, probable, dan yang konfirmasi. Tetapi baik, ini kita akan jelaskan yang dulu saja istilahnya ya, karena memang masih familiar dengan itu gitu ya. Jadi orang dalam pengawasan ya, orang dalam pengawasan istilahnya ini orang dengan gejala tetapi dia pernah gitu ya, dia pernah 14 hari sebelumnya melakukan perjalanan ke daerah yang zona merah, atau mungkin ada probable yang istilahnya dia daerah tersebut ada kasus yang transmisi lokalnya. Itu yang ODP. Terus yang PDP itu ada kontak eratnya Pak. Kontak erat. Yang tadi kan nggak ada kontak eratnya ya. Kalau ini PDP ini sama dengan ODP ditambahi dengan kontak eratnya. Kontak eratnya pernah mungkin kontak erat dengan yang positif COVID maksud saya. Ya. Jadi seandainya Pak Gajali ini positif dan saya pernah mungkin bersalaman dengan beliau, kontak langsung. Nah ini termasuk di PDP ini ya. Jadi ada kontak eratnya dan juga ada pneumonia, salah satunya itu. Terus yang positif ya, yang positif ini kalau sekarang ini konfirmasi ya, terkonfirmasi istilahnya bahwa yang bersangkutan ini pernah di swab ya dengan pemeriksaan RT-PCR positif ya, ada virusnya gitu. Jadi terkonfirmasi ada virusnya di dalam tubuhnya. Nah ini yang positif. Terus yang sembuh ya berarti yang sudah di swab tetapi nggak ada virusnya lagi gitu. Jadi kita sampaikan juga di sini kasus positif di Kabupaten Barito Utara terhitung awal Maret sampai tanggal 17 ya sekarang ya. 17 Juli 2020 ini terkonfirmasi sebanyak 36 orang. 36 orang. Iya. Itu apakah termasuk yang sudah sembuh ya Pak ya? Iya. Jadi ini kumulatif istilahnya ya, kumulatif. Jadi 36 orang positif, terus yang sembuh itu sebanyak 13 orang dan yang meninggal itu 2 orang. Jadi sembuh meninggal itu 13 dan 2.
Jadi yang di dalam perawatan berarti sisa 21 ya, 21. Sisa 21 Iya. ya. Sekarang dirawat di rumah sakit Umum Gitu. Muara Ya, ya. di Terima Muara. kasih Pak. Kemudian Pak, pertanyaan dari ini ada warga masyarakat di lintasan Pangeran Antasari Pak, ya, ini pertanyaan juga nih. Katanya Pak, ada nggak virus ini ada obatnya atau vaksinnya Pak? Mungkin disampaikan kepada Mitra Bungas semuanya supaya nggak resah dan gelisah gitu Pak. Baik, terima kasih. Ini berarti banyak yang atensi juga ya dari teman-teman Mitra Bungas pendengar Batara FM ya. Untuk yang obat virusnya ya, perlu diketahui bahwa virus itu tidak ada obatnya gitu ya, tidak obatnya. Tetapi Tidak ada ada istilahnya untuk mengurangi ya antivirus sih ada begitu. Antivirus. Tapi obatnya virus ini kan mudah sekali bermutasi ya, cepat berubah-ubah. Nah ini yang agak repotnya. Jadi yang khusus untuk COVID-19 memang belum ditemukan obat coronavirus ini. Tetapi kita mengobatinya salah satunya mungkin pakai antivirus tadi. Ya juga anti malaria tadinya ya. Jadi ada kombinasi yang sudah dimodifikasi oleh tim juga dari BNPB Pak ya. BNPB dengan bekerjasama dengan kemarin itu dari UNER dan sebagainya. Jadi itu salah satu usaha sebenarnya ya. Usaha untuk menciptakan obat yang ada. Dari istilahnya obat yang ada sudah dipakai ya. Tetapi bukan peruntukannya untuk itu. Jadi ada diracik istilahnya, peracikan. Nah itu tapi kan belum juga ada uji klinisnya. Tapi Pak, kedepannya mungkin ada antivirusnya Pak ya, harapan nih. Iya, tentunya dunia kedokteran, dunia medis itu tetap berkembang, berjalan terus ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti akan ada antivirusnya. Dan untuk yang vaksinnya, ya, untuk vaksin memang sudah ada beberapa negara yang memulai untuk memproduksinya ya. Tetapi di Indonesia ya ini sudah ada juga memulai penelitian itu di Bio Farma. Dan untuk uji klinisnya, nah ini untuk klinisnya memang memakan waktu yang cukup lama. Jadi kemungkinan memang untuk tahun 2020 ini di Indonesia belum bisa memproduksi vaksin dari COVID-19 ini. Mudah-mudahan mungkin di China, mungkin di India itu sudah ada kelihatannya ya. Mungkin Pak masukan saran kepada masyarakat Kabupaten Barito sembari kita menunggu vaksin dan lain sebagainya Pak ya, atau obat dan sebagainya, mohon maaf. Adakah Pak herbal Pak yang ataupun jamu-jamu nih yang kayaknya bagus sekali nih dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Barito Utara? Apakah jenis apa gitu Pak? Ya, baik. Jadi untuk pencegahan aja sih sebenarnya. Jadi untuk meningkatkan imunitas, untuk meningkatkan kebugaran, vitalitas. Nah itu. Jadi bisa juga mengkonsumsi salah satunya empon-empon ya. Kalau ini kan biasanya kunyit, temulawak kan banyak ditanam oleh masyarakat itu. Nah mungkin setiap pagi bisa itu minum empon-empon itu. Dan juga yang paling juga cukup baik itu untuk meningkatkan stamina kita, vitalitas kita adalah madu yang asli Lampeong. Nah ini cukup bagus Pak Mitra Bungas. Jadi kami berharap kearifan lokal ini bisa dikembangkan dan bisa harus dibiasakan untuk minum itu. Saya saja hampir setiap hari minum madu itu Pak, dengan jeruk nipis, kasih air hangat 1 gelas
2 sendok madu kita minum setiap pagi, insya Allah kita dapat energinya, kita dapat vitamin C-nya, ya, kita dapat bugarnya. Nah itu ini resep dari saya sih, jadi bukan resep, istilahnya pengalaman pribadi ya. Jadi itu yang selama ini sebelum sebelum masa pandemi kemarin sampai sekarang saya minum itu ya alhamdulillah seger saja. Oke, ya, kita kembali ke alam, kembali ke herbal, dan kembali ramuan nenek datu kita ya. Iya. Nah, oke. Yang berikutnya kita akan tanyakan dengan narasumber yang kedua. Sebenarnya siapa sih Pak yang sudah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Barito Utara nih Pak dalam antisipasi penyebaran virus 19 di Kabupaten Barito Utara nih Pak? Baik, Bung Rahman. Tadi sudah kita katakan kita melakukan desinfektan, juga sosialisasi dan pembelajaran bagi masyarakat, terutama bagi anggota saya sendiri. Mereka harus menjadi pionir di tengah masyarakat. Dia harus kalau melakukan sesuatu tugas itu harus APD-nya lengkap, ya APD-nya lengkap. Nah kemudian kita sedang bergabung juga dengan TNI, Polri, BPBD, Pol PP, dan juga Banser NU dan Gerdayak melakukan kegiatan pendisiplinan masyarakat. Jadi masyarakat ini selalu dihimbau, selalu disuruh, dan kapan perlu sampai nanti peningkatan pelaksanaan sanksi kepada mereka yang tidak disiplin, tidak patuh terhadap protokol corona ini. Jadi ini adalah demi mereka, bukan apa-apa, jadi demi kesehatan mereka. Nah sebab kalau mereka sehat ya kita tidak begitu repot, tidak juga begitu artinya sibuk, karena garda terdepan itu bukan kesehatan, tapi masyarakat itu sendiri yang yang sebenarnya garda terdepan, karena mereka itu yang rentan terpapar, dan juga mereka termasuk kita juga yang bisa menjadi objek, sebab musuhnya ini tidak kelihatan Pak Mujibur. Jadi ya, virus ini tidak kelihatan. Kalau dia kelihatan kita bisa menghindar, ya kita bisa artinya berbelok arah. Ini tidak bisa, kita tidak. Nah, selain daripada kita memang harus disiplin, ya melaksanakan kegiatan protokol corona, sebagaimana tadi yang telah dihimbau oleh pihak kesehatan, oleh Kominfo, oleh juga gugus tugas, ya semuanya agar berdisiplin. Nah jadi itu yang dilakukan. Apakah dalam kegiatannya BPBD ini sudah maksimal Pak melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian dan lain sebagainya, dan apakah ini sesuai dengan SOP juga Pak, mungkin SOP dari pusat atau SOP internasional Pak? Kita memang sudah maksimal ya. Maksimal. Ya sudah maksimal, karena setiap hari tadi kita laksanakan rutin bersama instansi lain. Nah, jadi juga mengikuti video konferensi, juga mendengar arahan-arahan kebijakan dari pusat, terutama BNPB ya, yang juga selaku ketua daripada Pak Gugus Tugas Pusat itu adalah Kepala BNPB Pak Doni Monardo. Nah ini selalu kita ikuti petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan beliau bagaimana supaya pencegahan ini dapat berhasil secara tepat dan akurat. Cepat dan akurat, semoga Pak ya. Kemudian Pak, bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan? Nah, ini sulit sekali nih Pak, karena saya lihat, mohon maaf ya Pak ya, di KPKP, kemudian juga di WhatsApp Prom City, di pasar-pasar, tempat ibadah, dan juga anak-anak ini sering nongkrong, bertemu, bercanda gurau, bersapa-sapa dan lain sebagainya. Mereka ini saling kayaknya nggak peduli dan menganggap ini hanya sesuatu yang biasa aja Pak. Mungkin bagaimana Pak untuk meningkatkan kesadaran mereka nih Pak, supaya hati-hati dan waspada tentang COVID-19 ini Pak? Ya, memang kita memang menghimbau mereka itu jangan jangan cemas, jangan takut. Ini adalah merupakan semangat membangun mental mereka. Nah, kalau dia sudah tidak takut, nah tapi kita sisipi kepatuhan terhadap pelaksanaan protokol corona tersebut. Jadi silakan aja beraktivitas, sudah saya katakan tadi, tapi jangan lupa protokolnya yang harus dikedepankan ya. Karena kalau kita
tidak mengedepankan itu, kita lalai, kita lengah, ya yang rugi kita sendiri. Nah, jadi kami dari BPBD itu, terutama anggota kami dulu yang harus menjadi pionir, menjadi contoh ya. Kalau mereka keluar harus tetap pakai masker dan jaga jarak. Nah, juga disediakan artinya desinfektannya, cuci tangannya juga misalnya ya, jangan lupa, dan selalu berolahraga. Jadi kita himbau selalu berolahraga. Harus sehat ya, supaya sehat ini imun tubuhnya kuat ya, imun tubuhnya dapat berinteraksi melawan virus tersebut sehingga akhirnya bisa sembuh sendiri ya, sembuh sendiri. Nah, jadi itu upaya-upaya akan dilakukan secara maksimal. Secara maksimal. Oke, Mitra Bunga semuanya dimanapun Anda berada, Anda masih kami tunggu di 0519223884. Partisipasi Anda untuk berbagi dengan kami tunggu di kesempatan yang berbahagia di hari ini. Jangan tanya-tanya di kampung-kampung aja Mitra Bunga saya. Sekarang kita punya acara resmi di Lembaga Penyiaran Publik 103.5 FM. Banyak nih yang nanya dengan kita, dengan rekan-rekan yang lain, tapi bukan narasumber yang asli. Ini sudah ada narasumber yang sangat mumpuni di bidangnya. Nah, ini ada titipan juga nih, pertanyaan kepada Bapak Siswandoyo nih dari rekan-rekan wartawan nih. Katanya apakah positif di Kabupaten Barito Utara ini Pak bisa tersampaikan dengan pasti nih kepada masyarakat nih? Jangan-jangan nih ada yang ditutup-tutupi nih Pak. Nah, mungkin Pak. Ini. Baik. Jadi terkait dengan data ya. Data kami selalu terbuka. Selalu terbuka. Iya. Jadi setiap hari sebelum jam 12 siang kami selalu merilis ya. Kalau ada keterlambatan memang itu biasanya kami sedang keluar daerah lagi mengadakan pembinaan di puskesmas. Tapi komitmen kami apa yang kita sampaikan ke publik itu adalah data realnya. Tidak ada yang kita tutup-tutupi. Baik itu yang kasus suspek, probable maupun yang terkonfirmasi kalau sekarang ya. Kalau yang lalu-lalu begitu juga untuk ODP, PDP dan konfirmasi semua kita sampaikan. Bahkan ada yang tertulis untuk rilis untuk rilis kasus COVID-19 di Kabupaten Barito Utara. Itu mungkin Pak Mujib. Oke, ini Pak ada WA yang bisa saya sampaikan nih, kayaknya tertuju kepada Pak Kalak nih. Pak, memang ini sinergitas di Kabupaten Barito Utara sudah terjalin dengan baik dan kuat ya Pak ya. Tapi tidak ada tindakan tegas nih katanya Pak ya, dari rekan kita yang berada di desa, yang nggak nyebutin desanya nih Pak ya. Oke Pak, mungkin ada apa tindakan, apa reaksi dari pihak terkait gugus tugas ini dalam mengatasi masyarakat yang tidak patuh Pak, mungkin menggunakan masker, jaga jarak dan juga lain sebagainya. Silakan Pak. Ya, tahap pertama kita harus melakukan sosialisasi. Sosialisasi penting. Kita memberikan peringatan, warning bahwa nanti apabila sudah disosialisasikan tetap ngeyel, tetap tidak patuh, tetap tidak taat dengan ketentuan ini, maka dengan sangat terpaksa. Yang ketika katakan tadi ini adalah untuk kepentingan mereka. Ya, seperti Kalsel aja sudah menetapkan dia 150.000. 150.000. Ya, kalau dia tidak pakai masker. Juga Kaltim, Kalbar juga demikian. Nah, tanpa ada itu tidak ada efek jeraknya. Ya, paling tidak nanti post up atau menyapu, membersihkan area-area yang ditemukan di tempat titik ditemukannya yang tidak menggunakan masker tadi, yang tidak patuh. Ya, jadi itu paling tidak ya. Tapi kita sosialisasi dulu, kita beritahu supaya mereka tidak kaget. Nah, kalau sudah dikasih tahu tetap aja ngeyel, yaitu tadi dengan sangat terpaksa. Nah, tapi nanti tim akan melakukan rapat keputusannya berapa sih, misalnya biaya itu dendanya kan nanti disepakati. Iya. Jadi demikian Mas Ibu. Oke, mitra bunga semuanya, bisa kita dengarkan tadi yang disampaikan oleh dua narasumber kita. Dan tadi ada poin mitra bunga ya, pemerintah Kabupaten Barito Utara belum menerapkan untuk sanksi-sanksi. Tapi sanksinya sebenarnya bukan sanksinya itu yang kita inginkan, tapi kesadaran dari masyarakat Kabupaten Barito Utara. Karena apabila maskermu menjagaku, maskerku menjagamu, berarti kita sudah menjaga keluarga kita
dan juga anak-anak yang tercinta di rumah. Oke, mitra Bungas dimanapun Anda berada, masih di 103.5 FM Lembaga Penyiaran Publik. Saya Mujibur Rahman akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 103.5 FM.